Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah, para akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat tempat yang aman sentosa, adanya rezeki yang bisa kita makan, dan nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat iman dan Islam. Kita menjadi seorang muslim dan Anda menjadi wanita muslimah, dan ini adalah satu nikmat yang sangat besar, yang lebih baik daripada seluruh perhiasan dunia beserta isinya. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jemaah rahimani rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian parenting, yaitu kajian tentang seputar masalah pendidikan anak, karena ini sangat penting sekali untuk selalu kita bahas, untuk selalu kita ingatkan, untuk selalu kita ulang-ulang, karena mendidik anak adalah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena mendidik anak adalah sebuah ibadah yang harus kita laksanakan, wabil khusus bagi mereka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa anak-anak, yang mana kewajiban selaku orang tua tersebut adalah mendidik anak mereka sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para bunda sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas buku dengan judul buku tersebut Sebelum Bunda Tiada. Sebelum Bunda Tiada, yang mana sekarang kita masuk kepada pertemuan kelima. Ya, kita masih membahas tentang masalah akidah dan tauhid. Dan di dalam buku ini setiap lembaran diisi dengan nasihat-nasihat dari seorang bunda kepada anaknya, yang mana tentu saja besar keinginan kita adalah dapat kita amalkan untuk anak-anak kita. Dan juga sejatinya isi di dalam buku ini bukan hanya untuk mereka yang telah menjadi orang tua, akan tetapi untuk semuanya. Ya, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah, ya, untuk semuanya, untuk kaum muslimin dan muslimah. Karena di dalamnya terdapat untayan-untayan nasihat yang berkaitan dengan akidah seseorang. Pada pertemuan yang pertama, kita telah membahas tentang masalah bahaya daripada kesyirikan, yaitu dengan tema
jangan sekutukan Allah, nanti amalmu terhapus. Kemudian pertemuan yang kedua kita membahas bahwasanya Allah adalah sebagai Ar-Razzaq, maka hidupmu akan tenang. Dan pembahasan yang ketiga adalah yakin tidak ada yang kekal kecuali Allah. Dan yang keempat adalah pasrah hanya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupimu. Nah, yang kelima ini kita akan membahas dengan pembahasan minta hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah, maka dia Allah akan memberimu. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para bunda serta para pendidik. Di dalam pendidikan, ada satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati anak kita. Ada satu hal yang harus kita tanamkan ke dalam hati anak kita, yaitu adalah tentang berkaitan masalah seputar tauhid, yaitu bagaimana tugas kita menumbuhkan keimanan yang ada pada setiap anak kita. Dan pada kajian-kajian sebelumnya yang kita bahas bahwasanya dalam konsep pendidikan fitrah, bahwasanya anak itu terlahir di atas keimanan. Anak dilahirkan telah beriman. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maka para ulama menyebutkan fitrah di sini adalah al-Islam. Fitrah di sini adalah al-iman. Artinya setiap anak mereka sudah dalam beragama Islam. Mereka sudah dalam keadaan beriman. Maka tergantung orang tuanya yang akan menjadikan anak tersebut anak Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka para akhwat dan juga ummahat serta para bunda rahimani rahimakumullah, mendidik anak satu hal yang harus kita fahami di sini, bahwasanya mendidik anak itu diperlukan dengan ilmu dan diperlukan dengan kesungguhan dan diperlukan dengan mujahadah dan diperlukan dengan keistiqomahan, ya, dan diperlukan dengan suri tauladan yang baik. Mungkin kita sering mengikuti kajian tentang pendidikan anak, kita sering membahas tentang ilmu parenting, maka satu hal yang harus kita jadikan ajang sebagai muhasabah, apakah selama ini ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita pelajari bersama, ilmu yang kita berusaha untuk memahaminya, apakah sudah kita amalkan untuk anak-anak kita ataukah belum? Maka jamaah ya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar yang ada di atas kertas, ya tidak, akan tetapi ilmu itu yang diamalkan, yaitu sesuatu yang diamalkan. Maka barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan senantiasa memanggilnya, ilmu itu akan senantiasa bersama dia. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar semangat di dalam menuntutnya tapi tidak semangat dalam mengamalkannya. Ini adalah keliru. Yang benar adalah kita harus semangat dalam menuntutnya, semangat dalam mempelajarinya, tapi juga kita harus semangat di dalam mengamalkannya. Jamaah para akhwat dan juga para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang kelima ini, pada pertemuan yang kelima ini, yaitu adalah kita mengajarkan kepada anak kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang akan senantiasa mengabulkan doa hambanya. Maka kita ingatkan kepada anak kita jamaah, kita ingatkan kepada anak-anak kita serta anak peserta didik kita, bahwasanya yang hebat dari orang-orang soleh terdahulu adalah mereka sangat yakin kepada Allah.
Jadi yang hebat dari orang-orang soleh terdahulu adalah apa? Mereka sangat yakin kepada Allah, yakin akan kebenaran iman, yakin akan kebenaran iman, dan yakin akan kebenaran Islam. Ya, inilah yang unggul orang-orang soleh terdahulu daripada kita di zaman ini, yang mana terkadang kita kurang yakin dengan janji Allah, yang mana terkadang kita di dalam berdoa hati kita lalai, yang mana di dalam berdoa kita tidak ada kesungguhan, dan yang semisalnya. Maka para bunda dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqul yakin, dengan benar-benar yakin. Jadi tidak boleh setengah-setengah ragu. Ya, harus haqqul yakin, dengan yakin yang sebenarnya. Ya, dengan yakin sebenarnya. Maka kalaulah seandainya kita mendidik anak kita ini dengan pendidikan ya tentang akidah, sehingga anak kita tumbuh menjadi anak yang dewasa, dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah. Nah, ini subhanallah ini, Bu. Maka anak kita dia akan mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, dia akan mudah melakukan salat. Dia akan mudah menjaga pergaulannya. Dia akan mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ini kalau misalkan kita telah berhasil mendidik anak kita sampai derajat yakin kepada Allah dengan haqqul yakin. Ini tentu saja berat dan penuh tantangan. Nah, kemudian para bunda dan juga para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sebaliknya. Ya, sebaliknya. Kalau seandainya anak kita kurang yakin tentang Rabb-Nya, kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tidak percaya dengan agama mereka sendiri, maka boleh jadi iman yang ada pada anak kita bermasalah. Iman yang ada pada hati kita bermasalah. Maka kita lihat betapa banyak kemaksiatan, betapa banyak kemungkaran. Ini disebabkan apa? Karena lemahnya keimanan. Betapa banyak anak-anak yang meninggalkan sholat, betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, betapa banyak anak-anak yang melakukan perbuatan dosa yang dianggap biasa. Maka ini adalah permasalahan keimanan mereka bermasalah, wahai para bunda. Keimanan mereka bermasalah. Kenapa? Kalau seandainya iman mereka itu tumbuh dengan baik dan benar, maka mereka akan giat untuk melakukan ketaatan. Maka dari sinilah kita memulai. Sebelum itu semua terlambat, sebelum penyesalan itu datang, maka marilah kita kembali, yaitu apa? Terbangun dari kelalaian kita selama ini, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam mendidik anak-anak kita. Maka ini diperlukan dengan kesadaran dari orang tua kaum muslimin. Kalau seandainya saya yakin dengan saya yakinnya, kalau seandainya para bunda, para ibu, para umi misalkan yang pada hari ini mereka semuanya sadar betapa penting mendidik anak-anak mereka, demikian juga para ayah, mereka sadar betapa penting untuk mendidik anak-anak mereka, maka akan datang nanti satu generasi yang memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, generasi inilah kelak Allah akan berikan kejayaan Islam di atas pundak-pundak mereka. Ini perlu proses. Ya, ini perlu proses. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan di dalam hati anak kita agar kebesaran Allah itu masuk dalam hati mereka, agar kalau mereka meminta itu langsung minta kepada Allah? Bagaimana caranya?
Maka yang pertama, wahai para bunda dan juga para pendidik, ini boleh dicatat, ya, bagaimana cara menumbuhkan kebesaran Allah di dalam hati anak kita sehingga mereka mudah berdoa kepada Allah, mereka mudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya adalah sebagaimana ini disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah yaitu kita berikan suri toladan kepada anak kita. Artinya kita selaku orang tuanya, wahai para bunda, memberikan contoh kepada anak kita. Contoh misalkan, ya, selesai berdoa, misalkan kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita, biar anak kita melihat apa yang sedang kita lakukan. Ya, maka berdoa wahai para bunda. Ya, meskipun tidak harus setiap selesai sholat, tidak harus selesai sholat wajib, tapi boleh pada waktu-waktu tertentu kita berdoa setelah sholat. Ya, mungkin ada anak kita di sana sehingga dia melihat. Nah, ketika kita mengangkat kedua tangan kita berdoa, nanti anak akan penasaran dia, ibu. Ya, nanti dia akan bertanya, apa yang Umi lakukan? Apa yang bunda lakukan? Nah, barulah kita sampaikan, bunda Nong, mak tadi meminta berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, menjaga bunda, menjaga ayah, menjaga kakak, menjaga abang. Nah, ini sampaikan. Ya, ini kalau seandainya anak kita bertanya kepada kita dan sesuatu yang baik, kita berikan contoh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah dengan mengadahkan kedua tangan kita di hadapan anak-anak kita. Yang mana dengan itu mudah-mudahan anak kita termotivasi untuk mengadahkan kedua tangannya untuk meminta kepada Allah. Apa sebabnya? Karena mereka melihat para ayah dan bunda mereka melakukan demikian. Itu yang pertama, wahai para bunda dan juga para akhwat serta para pendidik dan juga para ayah. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana kita menumbuhkan agar anak kita itu selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Maka yang kedua adalah kita sampaikan, kita ceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita sampaikan kepada anak kita. Nah, ini untuk anak yang sudah tamyiz, ya ibu-ibu. Ya, anak kita yang sudah usia tamyiz, ya, misalkan usia 7 tahun, anak kelas 1 SD, dia sudah paham, dia sudah bernalar, dan dia sudah ingat, dan dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam tanda kutip, ada sebagian anak yang seperti itu. Ya, tapi mayoritas anak usia 7 tahun itu sudah tamyiz. Tapi kalau seandainya anak sudah masuk usia 7 tahun, tidak tahu apa-apa misalkan, nah mungkin ada kesalahan pola pengasuhan kita selaku orang tua kepada anak kita. Mungkin kita kurang aktif dalam mengajarkan dia, yaitu terutama dalam berkomunikasi. Ya, kita mungkin tidak memperhatikan tentang pola pengasuhan terhadap anak kita tersebut. Tapi mayoritas anak yang sudah usia 7 tahun itu dia sudah sudah tamyiz. Tamyiz di sini adalah dia sudah bisa berusaha untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ketika kita suruh anak kita, dia sudah tahu. Belanja misalkan, Nong, situlah Nong, apa mak, tolong belikan mak garam. Tempat tahu-tahu misalkan. Ya, faham dia, tahu dia. Ya, berarti anak kita sudah mulai tamyiz ini. Nah, anak yang sudah faham seperti ini, wahai para bunda, cobalah kita adakan komunikasi dialog. Yaitu tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk berdoa, nak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bunda, kepada kakak, kepada abang, kepada adik untuk apa? Berdoa kepadanya. Jadi ibu-ibu juga harus hafalkan doa ayat ini. Hafalkan dalil. Ya, hafalkan. Mana dalilnya? Boleh dicatat. Ya, boleh dicatat, yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Ya, dalam Al-Quran surah apa? Al-Ghafir ayat 60.
Ya, kalau ada mushaf bisa dilihat. Ya, atau nanti ketika pulang di rumah dilihat. Ya, atau ketik ya di Google itu Ghafir ayat surah Al-Ghafir ayat 60 nanti keluar. Yaitu apa? Al-Qur'an digital. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku," kata Allah, "maka pasti akan aku kabulkan." Nah, ini ibu-ibu hafalkan ini doa ini. Dan juga Anda para akhwat yang mungkin Anda para pendidik, Anda guru misalkan, maka Anda ajarkan kepada anak peserta didik Anda untuk berdoa kepada Allah. Ya, kita sampaikan dulu dalilnya. Supaya apa? Ada keberkahan. Maka di dalam nasihat kalau kita sertai dengan Al-Quran, maka terdapat keberkahan. Secara tidak langsung anak kita telah mendengarkan kalamullah, mendengarkan wahyu ilahi, yaitu Al-Quranul Karim. Yang mana dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan secercah cahaya di dalam hati anak kita. Yaitu apa? Cahaya keimanan dan ketaatan. Maka kita hafalkan ini. Ya wahai para bunda, ya para pendidik, hafalkan ayat ini di dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum." Ya, dan Tuhanmu telah berkata atau berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan doa kalian." Nah, ini ya sampaikan dalil. Jadi hafalkan ini ya pendek. Wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Nah, sampaikan kepada anak kita yang sudah tamyiz. Ya, sampaikan kepada anak kita yang sudah usia 7 tahun. Ya, pada waktu-waktu tertentu. Misalkan ibu-ibu, ya mungkin anaknya lagi nolong dia apa masak misalkan, atau ngelipat baju. Nah, adanya dialog ada kan, sampaikan. Sampaikan wahai para bunda. Ya, atau misalkan lagi nyantai di depan televisi misalkan, enggak apa-apa sampaikan. Dan belajarnya anak itu apa? Tidak sama dengan seperti apa? Pengajian kita. Ya kan tidak sama ya enggak? Dengan konsep ibu-ibu misalkan, ya diam, sunyi. Ya ketika saya ngomong di sana diam. Ya ada yang sambil mencatat, menyimak. Nah, anak kecil tidak seperti itu. Anak usia tamyiz termasuk anak yang masih apa? Belum bisa diam. Ketika kita berikan pembelajaran kepada mereka, ya maka usahakan, ya kalau bisa kita sampaikan satu ayat ya kepada anak kita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Ya, jadi yang kedua adalah apa? Yaitu apa? Sampaikan dalil, ya sampaikan Al-Qur'an ya maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah doa ini. Maka kita sampaikan kepada anak kita, "Nak, mintalah hanya kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberikanmu nak." Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahai para bunda dan juga para akhwat serta para pendidik rahiman rahimakumullah, yaitu kita ajarkan kepada anak kita adalah doa-doa harian. Ya ibu-ibu ya semangat. Ya, ajarkan doa-doa harian. Ya doa sepanjang-panjang doanya. Ya contohnya apa? Doa makan walaupun dengan basmalah, bismillah, ajarkan. Ya, kemudian doa apa hendak tidur, ajarkan. Doa bangun tidur, ajarkan. Doa melepaskan pakaian yang pendek-pendek aja dulu. Ya doa melepaskan pakaian apa? Bismillah. Kita sampaikan, "Nak, tahukah engkau nak? Ya, kalau engkau melepaskan pakaianmu membaca doa, maka setan tak bisa melihat auratmu." Nah, pada usia tamyiz sudah kita ajarkan kepada anak kita batasan-batasan aurat. Terutama bagi wanita, anak wanita kita. Kita sampaikan bahwasanya aurat ini seperti ini. Nah, ini kakak tidak boleh tampakkan di depan abang. Ya, tidak boleh ditampakkan kepada adik. Malu, ini aurat. Ya, nah sampaikan ini harus dijaga. Ya termasuk setan. Ya kan nanya ya enggak? Apa kami katanya? Apakah setan bisa melihat aurat kita? Ya bisa dong. Ya kalau seandainya apa?
kakak atau abang melepas pakaian tidak mengucapkan apa? Bismillah. Nah, subhanallah wahai para bunda, ajarkan. Ini kelihatannya sederhana ya enggak? Tapi bermakna wahai para bunda, bermakna wahai para pendidik. Banyak di sana orang-orang tua yang mereka jahil, yang mereka tidak tahu dalam mengasuh anak-anak mereka, yang mereka tidak faham tentang adab-adab dalam berdoa, mereka tidak hafal tentang doa-doa sehari semalam. Ya, banyak di antara orang tua yang seperti itu. Mereka acuh tak acuh, bahkan mereka sibuk tentang masalah urusan dunia dalam tanda kutip, bukan tak boleh. Ya memang kebutuhan kita juga, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kewajiban kita yang lain terlalaikan. Kewajiban mendidik anak terlalaikan. Karena apa? Mengejar dunia. Ya. Dan akhirnya apa? Anaknya dititipkan kepada pembantu misalkan. Ya, dititipkan kepada pembantunya. Ya, dititipkan kepada orang-orang yang apa namanya? Yang hanya sekedar mencari maisha di sana. Nah, ini adalah kesalahan. Ya, ini adalah kesalahan. Bahwa ingat wahai para bunda, ya subhanallah, ini nasihat juga bagi saya. Anak kita itu hanya sekali dalam seumur hidupnya, yaitu apa? Anak kita itu hanya sekali dalam seumur hidupnya itu apa? Menjumpai setiap fase-fase perkembangannya. Artinya anak kita pada usia anak-anak, usia balita, usia anak-anak itu hanya satu kali saja dalam seumur hidupnya. Kalau dia sudah dewasa, tidak bisa kita balikkan dia lagi menjadi anak-anak. Tidak bisa. Maka kesempatan dalam mendidik anak ini sejatinya jangan kita sia-siakan. Terutama saat ini mungkin para bunda memiliki anak yang masih kecil, ya, yang masih usia tamyiz, ya, maka tidak ada terlambat untuk mendidik mereka, tidak terlambat untuk meluruskan. Ya, kalau seandainya mereka terdapat kesalahan, tidak ada kata terlambat. Tinggal tugas kita mau tidak kita melakukannya. Ya, seperti itu. Ya, maka ini penting. Ya, kenapa? Karena sebagaimana telah kita bahas pada mendidik anak tanpa amarah, yang mana itu adalah pembahasan perdana kita. Insyaallah besok lusa akan kita lanjutkan. Ya, dengan pertemuan yang kedua. Ya, kita bahas bahwasanya apa? Orang tua itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama mendidik anaknya dengan ilmu. Tipe yang kedua mendidik anak tanpa ilmu. Dan tipe yang ketiga dia berilmu tapi tidak mau mendidik anaknya. Ada yang seperti ini. Ya. Maka subhanallah, ya ketika kita selaku orang tua sadar betapa penting mendidik anak kita, maka ini adalah salah satu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau tidak mulai dari diri kita, siapa lagi? Ya, kita berusaha. Ya, kalau seandainya misalkan suami belum peka dalam masalah ini, suami belum tersadarkan, doa kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa setiap hambanya. Nah, yang ketiga ini tadi, ya bagaimana kita menanamkan agar anak kita minta selalu hanya kepada Allah? Maka kita ajarkan apa? Doa harian. Maka para bunda, saran saya, coba siapkan buku doa-doa harian. Ya, dah ada ke bukunya, Bu? Nah, kalau tidak ada, coba cari di toko buku. Tipis. Dan Anda belajar untuk menghafal. Ya, banyak doa pakai baju, doa masuk kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi, doa mau tidur, doa bangun tidur. Ya, kemudian apa lagi? Ya, doa keluar dari rumah. Nah, ini kita ajarkan kepada anak kita. Kita ajarkan wahai para bunda. Ya, meskipun anak kita masih belum bisa membaca, belum bisa mengaji. Jadi bagaimana kita talkinkan? Capek Ustaz, ya memang capek. Mendidik anak memang capek. Ya, jangan kita merasa tidak capek. Capek, perjuangan. Inilah namanya perjuangan. Inilah amalan kita yang akan menjadi amal jariyah kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus salah semua amalnya kecuali apa? Ada 3 amalan yang tak pernah putus. Salah satunya adalah apa? Waladun solihun yad'ulah, yaitu doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah.
ini yaitu apa? Diperlukan kesungguhan, diperlukan mujahadah, diperlukan dengan keseriusan. Jangan pula dalam masalah urusan dunia kita serius, tapi dalam masalah urusan akhirat kita tidak serius. Ya kita sambilan nyambil, ya tidak bisa. Ya mendidik anak tidak bisa sambilan. Ya memang fokus. Kita luangkan waktu kita. Ya fokus. Nah kalau seandainya kita tidak bisa, ya kita tidak bisa, ya mendidik anak kita dengan apa namanya, dengan pendidikan Islam, minimal kita carikan sekolah ya kepada anak kita yang memang betul-betul mengajarkan tentang ajaran Islam dalam kesehariannya. Ya meskipun kita memasukkan anak kita ke tempat lembaga atau yayasan pendidikan Islam, bukan berarti tanggung jawab kita mendidik anak kita telah lepas, ya telah gugur. Tidak, kita tetap memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian para akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang keempat, ya cara yang keempat adalah apa? Membacakan kisah. Ya membacakan kisah. Ya kisah tentang apa? Tentang orang-orang soleh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebut saja, ya di sini ada sebuah kisah ya para bunda sekalian. Ya tentang seseorang orang yang soleh, ya yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ya disebutkan bahwasanya dahulu ya ibu-ibu sekalian dan juga para akhwat dan juga serta para pendidik, ada seorang laki-laki yang dia dirampok. Ya di tengah-tengah hutan dia dirampok. Lalu perampok ini mau mengambil hartanya dan mengambil jiwanya. Maksudnya apa? Ingin mengambil nyawanya, membunuh dirinya. Maka kata lelaki ini, ya, kenapa engkau tidak hanya mengapa engkau tidak mengambil hartaku saja? Adapun diriku biarkanlah aku hidup, katanya. Apa kata perampok tersebut? Tidak bisa. Aku ingin mengambil dua-duanya. Aku ingin mengambil hartamu dan aku juga ingin mengambil nyawamu. Maksudnya apa? Membunuh dia. Ya kemudian apa yang terjadi? Para bunda sekalian, maka lelaki ini mengatakan, baiklah kalau begitu, katanya saya izinkan engkau mengambil hartaku dan engkau mengambil nyawaku. Maksudnya apa? Membunuh diriku. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Da' wa Dawa ya, pada bab yang pertama. Maka lelaki soleh ini apa? Dia meminta kepada perampok tadi, kalau bahasa kita apa sekarang ini, begal. Ya, untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Maka penyamun ini atau tukang begal ini mengizinkan, baiklah silakan, dia bilang. Akhirnya sholatlah dia. Sholat, habis sholat dia berdoa jemaah. Subhanallah. Di dalam doa dia memang betul-betul memohon kepada Allah dengan khusyuk. Dia berdoa tidak hanya dengan lisannya saja, tapi apa? Hatinya menjiwai. Dan dengan keyakinan bahwasanya Allah itu benar-benar akan mengabulkan doanya. Akhirnya apa? Dengan doanya tersebut, wahai para bunda dan juga para pendidik serta para akhwat, maka arsy-Nya Allah bergetar, bergoyang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menolong hamba tersebut. Maka datanglah malaikat dan akhirnya apa? Malaikat langsung membunuh pembegal tadi. Ini subhanallah ini. Ini seakan-akan dongeng ya enggak? Tapi disebutkan di dalam kitab ini. Dan akhirnya apa? Orang soleh tadi dia kaget. Ya kok ada tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal menolong dia. Maka orang soleh ini bertanya, wahai fulan, siapakah engkau? Ya, maka kata lelaki tadi, ya aku adalah utusan dari Rabbul Alamin untuk melindungimu. Nah inilah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa yang berkaitan dengan masalah doa. Jadi ibu-ibu dan juga para akhwat yang ingin mengetahui tentang bagaimana masalah doa, ya waktu-waktu mustajab,
dan kiat-kiat doa agar dikabulkan, nah baca doa itu. Ya baca buku itu. Nanti insyaallah akan Ana kirimkan PDF-nya ya. Yang terjemahannya ada. Insyaallah kita kirimkan yang terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu baca. Kalau belum ada bukunya di rumah bisa baca PDF-nya. Luangkan waktu untuk membaca buku wahai para bunda. Karena buku itu sangat penting. Ya, dan kita alhamdulillah ya kita mengadakan program pengadaan maktabah Mushola Al-Barakah yang mana kita sudah memiliki buku-buku baik itu dari kitab Arab maupun terjemahan. Ya nanti insyaallah nanti akan kita buka untuk umum kalau seandainya sudah kita siapkan lemari buku dan telah kita menyiapkan semuanya. Ya karena buku itu sangat penting. Ya terutama bagi mereka dai, para pendidik, orang tua itu sangat penting, banyak-banyaklah membaca. Ya banyak-banyaklah membaca. Ya daripada ngelamun, ya baca buku, bawa buku kecil misalkan dibaca, diulang-ulang. Ya kadang kita apa ibu-ibu sekalian malas untuk apa? Untuk baca ya ndak. Malas kita ini. Ya maka terkadang kita kita bagikan artikel yang kita nukilkan di grup kajian Mushola Al-Barakah di WA itu sengaja tidak panjang-panjang. Nanti apa tidak dibaca kalau panjang-panjang, ya kan? Pasti tidak dibaca, panjang sekali artikelnya. Nah ini kadang tidak dibaca, maka pendek tapi singkat bermakna. Ya, maka dengan perkataan ulama kita nukilkan atau satu hadis atau ringkasan materi. Nah, tidak terlalu panjang tapi apa dibaca. Tapi kalau panjang tidak selesai-selesai malas bacanya. Inilah sifat orang Indonesia ya ndak malas baca. Ya, maka kalau bisa kita hilangkan ini. Ya berusaha. Kenapa? Karena nikmat baca buku itu nikmat, subhanallah. Maka sebagian para ulama itu sampai istrinya tuh cemburu, Bu. Dengan apa? Dengan buku-bukunya. Ya, istri para ulama itu ada yang sampai cemburu dengan apa? Dengan kitab-kitab suaminya, subhanallah. Karena kalau sudah baca itu asik, masya Allah. Ya, inilah kalau sudah merasakan kelezatan ilmu. Ya, jadi kalau Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas memberikan nasihat kepada dai itu minimal baca buku 6 sampai 7 jam baca buku duduk. Masya Allah ya, ini Ustaz Yazid. Ya, 6 jam minimal baca buku duduk. Ya, baca buku, subhanallah. Ya, ini nasihat para ulama kita dan guru-guru kita. Memang kalau kita sudah cinta ilmu itu tidak terasa. Ya enggak, tapi kalau memang orang tidak bisa baca pusing. Jangankan 1 jam Ustaz, 1 menit dah pusing dah. Malas. Dan ada yang jangankan baca buku, baca pesan WA saja malas. Ya kan? Malas, ada tipe orang yang seperti ini memang. Ya, na'am. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan wahai para bunda. Ya, karena tak terasa sudah 35 menit kita bersama. Maka sebagai penutup, ya sebagaimana biasanya kita akan menceritakan kisah di dalam buku ini. Ya disebutkan wahai para bunda, ya di dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan tentang sosok wanita yang soleha yang memiliki kemuliaan. Maka mudah-mudahan para bunda bisa mengambil kisah ini dan juga kisah ini bisa kita sampaikan kepada anak kita. Jadi dahulu hiduplah seorang wanita yang soleha, yang mana wanita ini sudah tua, bernama Maimunah bintu Syakulah Al-Baghdadiyah. Namanya adalah siapa? Maimunah bintu Syakulah Al-Baghdadiyah. Nah, ingat di sini kalau misalkan di waktu muda taat kepada Allah, maka ketika tuanya tidak pikun. Ya, maka kalau sewaktu mudanya dia taat kepada Allah, maka di waktu tuanya Allah menjaga dia. Seperti wanita yang soleh ini, yang soleha ini. Dia sudah tua, dia bernama Maimunah bintu Syakulah Al-Baghdadiyah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, wanita tua ini wahai para bunda dan juga para akhwat, dia hidup bersama cucunya. Ya, dia hidup bersama dengan cucunya. Maka suatu waktu tembok rumah Maimunah hampir roboh. Ya, tembok rumahnya itu hampir roboh. Ya, dan sang cucu menyampaikan kepada neneknya bahwa tembok rumahnya miring dan hampir roboh. Maka apa yang terjadi? Maka sang nenek yang bernama Maimunah, wanita yang soleha ini, berkata kepada cucunya. Apa kata sang nenek ini? Maimunah mengatakan, wahai cucuku, berikan kertas dan pena kepada nenek. Maka diberikanlah kertas dan pena tersebut. Lalu setelah itu sang nenek ini, Maimunah ini,
menuliskan sesuatu di atas kertas itu, setelah ditulisnya, maka dia memerintahkan kepada cucunya, yang pertama, tidak usah dibuka kertas itu, dan yang kedua, letakkanlah kertas ini di dekat tembok yang hampir roboh itu, kata sang nenek. Paham ya? Naam. Apa yang terjadi? Maka berlalulah kurang lebih 20 tahun dan sang nenek pun juga telah meninggal dunia. Maka selama 20 tahun itu rumahnya tak pernah roboh. Subhanallah. Nah, ketika telah berlalu 20 tahun, sang cucu baru ingat. Nah, sang cucunya baru ingat bahwasanya apa? 20 tahun yang lalu sang nenek pernah memberikan kepada cucunya, kepada dia, sebuah kertas untuk disimpan di tembok tersebut. Maka ketika sang cucu ingat, maka dia mencari-cari apakah masih ada kertas tersebut. Dan anehnya, wahai para bunda dan para akhwat, ternyata kertas yang ditulis oleh sang nenek tersebut masih ada. Ini mungkin karamah ya. Ya masih ada. Dan akhirnya apa? Sang cucu ini mengambilnya. Penasaran tadi, maka dibukalah kertas itu. Apa isinya? Ternyata doa. Subhanallah, ternyata doa. Apa kata sang nenek tadi berdoa di dalam kertas tersebut? Dia mengatakan, wahai Allah, katanya, wahai Allah, Engkau yang berkata dalam kitabmu, ya, Allah yang memegang langit dan bumi untuk tidak roboh. Ini dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 41. Karena itu jagalah tembok rumahku ini. Ini dalam kitab Al-Burhan yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Darkashi, ya. Maka subhanallah, dengan sebab ini maka rumahnya tidak roboh selama 20 tahun. Nah, pun ibu-ibu mau amalkan, coba. Enak. Pun rumahnya mau roboh, coba. Akhirnya apa? Selalu roboh ternyata. Ya, ini contoh. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Lihatlah. Wanita yang tua ini, sang nenek ini yang bernama Maimunah ini, begitu yakin dengan Al-Quran. Begitu yakin dengan Al-Quranul Karim. Begitu yakin dengan kitab sucinya. Bahwasanya Al-Quran itu adalah satu kebenaran dan pedoman dalam hidupnya. Inilah keyakinan, subhanallah. Inilah yang istimewa pada orang-orang terdahulu, keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mungkin ini adalah pertanyaan sekaligus jawaban. Kenapa kita selama ini berdoa kepada Allah tidak Allah kabulkan? Mungkin diantaranya adalah di dalam berdoa kurang yakin dalam hati kita. Ya, tidak kurang yakin. Coba minta kepada Allah dengan yakin. Ini penting. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil faedahnya. Di antaranya adalah teruslah berdoa kepada Allah dengan keyakinan, dan kita harus yakin bahwasanya apa yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita, wahai para bunda, yaitu bagaimana kita menanamkan di dalam hati anak kita agar mereka selalu minta kepada Allah. Dan kiat-kiatnya tadi telah kita sebutkan pada kajian, yaitu apa? Di awal tadi. Nah, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan insyaallah nanti pekan depan ya kita sudah masuk bulan Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan. Maka kajian kita tidak kita liburkan. Ya, kajian kita pindah di pagi hari. Ya, bagi ibu-ibu mungkin ada waktu luang, ya silakan untuk hadir. Nanti kita mulai insyaallah sekitar jam 10 lewat 10 menit. Ya, sampai jam 11 lewat 10 atau jam 11 lewat sampai 15 menit. Ya, jadi insyaallah nanti selama Ramadan kajian sore kita pindah pada waktu pagi selama Ramadan. Kalau tahun lalu kita liburkan selama 1 bulan. Nah, untuk tahun ini maka kita pindahkan pada waktu pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, ya, dan mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi orang tua yang pembelajar, orang tua yang berilmu, dan mendidik anak kita dengan ilmu. Dan insyaallah hari Ahad nanti kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membedah buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita masuk kepada pertemuan yang kedua bismillah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.